lupa namanya ya, peneliti internasional Ling Lin apa namanya saya lupa, keturunan Tionghoa, tapi bukan warga negara Indonesia. Dia meneliti tentang bagaimana sebenarnya pertalian antara Islam dan komunisme di Hindia Belanda. Nah, kemarin ada mahasiswa saya, Sinta tuh kelas D, saya minta untuk review itu karena dalam proses kami menulis jurnal. Jadi di situ menunjukkan memang dari hasil riset tersebut memang terlihat bahwa bagaimana kelindahan antara Islam dengan komunisme. Tapi itu pemahaman itu kan jarang sekali muncul dalam konteks sekarang gitu. Karena apa? Karena harus diingat bagaimana kekerasan kebudayaan itu ada ya bukunya ya, Pasca 65. Kemudian, nah itu harus dibaca tuh sama anak sejarah ya, biar bisa memahami konteks pengetahuan kita sekarang masalah 65 gitu. Karena itu sangat berpengaruh gitu. Ya, bagaimana buku-buku di sekolah gitu ya berperan secara sistemik memang apa namanya melakukan konstruksi pengetahuan tentang kiri tapi dari perspektif Orde Baru gitu ya. Nah, eh, saya kira peran nanti ketegangan ketegangan antara Islam dan eh, komunis ini juga nggak lepas dari konteks Perang Dingin, tapi saya kira nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi pertanyaan selanjutnya. Saya kira itu. Kak, Terima kasih Bu atas Baik, jawabannya. silakan ya sih. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya di mana di sini kita dapat mengetahui bahwasanya komunisme juga merupakan lahir pada awalnya itu merupakan lahir dari Partai Islam yaitu Sarekat Islam. Di mana Sarekat Islam pada masa itu yang berhaluan kiri dan melahirkan Partai Komunis Indonesia. Baiklah, kembali kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa stigma komunis terus dipertahankan dan digunakan sebagai alat politik sehingga hingga hari ini, dan apa dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia? Untuk Bang Rangga, saya persilahkan. Oke, ini kan tadi pertanyaannya mengapa stigma komunis atau mengapa hal-hal yang berbau komunis itu tetap dipertahankan kan begitu. Ini mungkin kalau misalnya kita pertanyaannya boleh kita koreksi harusnya mungkin bisa jadi kenapa stigma komunis yang dibelokkan atau mengenai kenapa komunis ini kan istilahnya kalau yang waktu terus terang waktu saya tahu kali tentang komunis itu kan waktu kita mungkin waktu kita SD kita ngelihat pada tanggal 30 September sekolah kita itu apa menaikkan bendera setengah tiang terus kita tanya apa kenapa ini Bu kenapa ini apa segala macam kenapa bendera di setengah tiang terus dibilang ini tuh memperingati hari G30S PKI itu apa Partai Komunis Partai orang jahat lah katanya begitu nggak percaya Tuhan katanya terus tukang tukang nyayat-nyayat peler orang tukang congkel-congkel mata dan segala macamnya begitu kalau di filmnya kan begitu tukang nari-nari telanjang dan segala macamnya. Nah, padahal kan tentang apa itu komunis sebenarnya kan nggak begitu gitu. Cuman kenapa ini dipertahankan begini? Waktu saya semester 2 eh, mata kuliah sejarah Eropa, itu kebetulan saya kedapatan materi tentang Perang Dingin. Nah, begitu saya pernah baca buku, cuman saya lupa judulnya, saya lupa juga penulisnya siapa gitu. Dibilang gini, eh, kalau kalian mau menang itu, kalian harusnya itu bukan kalau kita mau menang itu kita nggak boleh menghanguskan lawan, tapi kita itu tetap harus bisa membuat lawan kita itu ada supaya kita bisa terus dinyatakan sebagai pemenang begitu. Nah, mungkin inilah yang dilakukan oleh Orde Baru begitu. Kenapa? Padahal mereka udah ngebantai sekitar 1 juta orang komunis begitu setelah tahun 65 begitu. Pada ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang cuma 100.000. Cuman kalau menurut penuturan daripada ketua yang memimpin gerakan itu mendiang Pak Saru Edi, ketua RKPAD kalau sekarang itu namanya Kopassus, dia bilang itu 3 juta. Itu dia bilang waktu di depan rapat DPR begitu. Dan ada bonusnya juga dia pernah jumpanya anak Aidit langsung, anak itu Pak Ilham Aidit dia pernah jumpa waktu ada kegiatan Mapala, sedis Mapala gitu lah.
diceritakan bahwasannya Sarwo Edi itu meluk anaknya Aidi terus dia minta maaf, dia bilang waktu itu saya pikir saya nggak salah katanya, cuman setelah ini saya pikir-pikir ternyata saya salah, saya minta maaf sama kalian katanya begitu. Jadi dialah yang memimpin 3 juta gerakan bahwasannya masyarakat itu dibunuh, dibantai sama dia. Nah, kenapa stigma itu dipertahankan ya? Pertama jelas begini. eh karena kan bahaya kalau misalnya orang orang itu tahu sebenarnya apa sih komunis itu sebenarnya, terus kan kita bisa membuat berpikir-pikir kok orang yang kegiatannya gini kenapa dibunuh. Sebagai contoh begini, kalau itu misalnya tetap dibiarkan secara gamblang ya dan tidak disetting lah sama pemerintah. Tahun 55 waktu zaman kampanye pertama itu PKI itu karena saking miskinnya mereka nggak punya dana kampanye, mereka itu kampanyenya pakai layangan. Jadi layangan itu terbang tinggi, udah diterbang tinggikan, diliungkan sama orang itu. Jadi istilahnya orang petani itu kan nanti layangannya nyampe ke anak-anaknya dan segala macam, terus dapat layangan gambarnya gambar Paluarit iki, terus bingung lah kan kayak ini apa katanya, ini kok ada gini, dibawa ke rumahnya disampaikan, rupanya mamanya mama bapaknya pun nggak tahu itu apa, ya udah nanti dikasih aja. Terus mereka sering bagi-bagi apa mungkin keperluan dalam pertanian lah dengan harga yang murah. Terus mungkin salah satu gerakan yang paling revolusioner PKI pada masa itu adalah melalui BTI ya. BTI itu Barisan Tani Indonesia, di bawahnya PKI, organisasi afiliasi. Mereka itu melakukan program yang namanya Berantas Buta Huruf. Nah, begitu. Jadi BTI itu pernah melakukan pernah melakukan pemberantasan buta huruf di kalangan-kalangan petani begitu. Termasuk juga kalau mungkin kita kita mungkin yang Islam lah, pada masa Lebaran mungkin sering mendapatkan THR, ingin dapat THR apa segala macam. Nah, Perdana Menteri kalau saya nggak salah Sukiman itu Perdana Menteri dari Masyumi. Cuman ya orang BTI, orang SOPSI lah, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia itu kayak lah masa cuman mereka aja katanya yang dapat. Ya kami harus juga dapat. Jadi SOPSI pertama itu SOPSI di Medan, mereka itu buat aksi, buat mogok kerja dan segala macam menuntut THR begitu supaya jadi 63 sampai tahun 65 SOPSI setiap tahun setiap lebaran itu memastikan bahwasanya seluruh buruh di Indonesia itu mendapatkan THR daripada pabrik-pabriknya, daripada perusahaan-perusahaannya begitu. Nah, kalaulah tadi stigma komunis yang dibelokkan ini tadi nggak diatur sama Orde Baru, pastikan beberapa masyarakat bakal berpikir kayak kok orang baik ini dibunuhnya kayak gitu, kok orang yang mementingkan masyarakat yang bawah ini kok dibunuhnya nggak apa sih, nggak manusiawi sih, kok ada sih perempuan-perempuan yang mengajari perempuan masak, ngajari perempuan membaca, ngajari perempuan menjahit, ngajari perempuan apa namanya, ngajari perempuan bikin kue. Nah, kenapa kenapa mereka dituduh sebagai tukang tari nelanjang, kenapa mereka dituduh sebagai tukang motongin alat kelamin orang, kenapa mereka dituduh sebagai apa. Nah, Orde Baru kan istilahnya harus memastikan bahwasanya atau menciptakan propaganda bahwasanya kalian jangan gak usah lah belajar tentang Marxisme, kalian gak usah, kalian itu nggak perlu belajar tentang komunisme, yang penting kan kalian kenyang, kita jadi swasembada pangan lah begitu kalau kata Soeharto begitu. Kalau misalnya apa kalian gak usah belajar tentang yang kayak gituan lah, karena kan nanti apa namanya, kalau misalnya mereka tahu itu bisa bahaya bagi mereka, mungkin apa namanya lah tidak disasarkan hanya kepada mereka yang ke orang komunis aja, cuman mereka yang terafiliasi atau mereka bahkan yang cuman sekedar kayak punya kawan, punya dia sebenarnya dia orang NU, dia punya istri, istrinya ikut Gerwani, dia bisa dituduh sebagai komunis. Apalagi kalau misalnya si laki-laki ini tadi punya jabatan di satu tempat, terus jabatan ini dikeker sama orang lain. Nah, dia itu orang yang paling rawan sebagai untuk dituduh sebagai komunis. Jadi jabatan ini nanti bakal dialihkan sama orang yang pengen jabatan tersebut. Kawan-kawan mungkin bisa baca Metode Jakarta, ada juga bukunya John Rosa itu judulnya Riwayat Terkubur. Kalau Metode Jakarta itu tadi kan penulisnya James Melvin. Nah, itu saya tinggalkan di ruang baca, itu buku saya. Saya tinggalkan, kok kalian mau kalian bisa baca. Cuman jangan dijadikan hak milik lah, karena itu kan hak milik bersama begitu. Kalau misalnya kalau misalnya kalian tipikal orang yang malas baca buku, maunya baca novel, itu ada juga novel judulnya Riwayat Terkubur. Itu penulisnya Sucen Marsing, itu juga saya tinggalkan. Itu 3 buku ini berkaitan tentang bagaimana keadaan negara lah pada tahun 65 begitu. Termasuk sebenarnya stigma ini disasarkan kepada para pelajar-pelajar yang berada di luar negeri. Nah, pada masa itu kan Soekarno ngirim beberapa pelajar, dikirim ke Eropa Timur untuk belajar arsitek, belajar nuklir, belajar ekonomi, belajar pedagogi dan segala macam. Nah, pada tahun 66
Soeharto yang udah megang kuasa pada masa itu bilang bahwasannya kalian harus ngakui Orde Baru, kalau kalian nggak mau paspor kalian saya cabut, katanya begitu. Nah, beberapa pelajar ini yang menolak adanya Orde Baru ya menjadi korban pada PKI itu. Padahal mereka sendiri, kami itu nggak PKI, kami cuma pengikut Soekarno, kami ini adalah bukti loyalitas kami kepada Soekarno, bahwasanya Soekarno mengirim kami dan kami tidak mau mengakui bahwasanya Soekarno itu sudah diganti begitu karena memang belum ada perintahnya begitu. Itu ada di filmnya. Filmnya itu judulnya ada dua sebenarnya, ada film Exil, ada Surat dari Praha. Kalau yang gampang ditonton itu kalian bisa tonton Surat dari Praha, itu udah banyak di di apa lah di platform-platform film. Itu cerita tentang orang yang korban daripada pencabutan paspor ini jadi nggak bisa balik. Terus ada Exil juga. Nah, Exil itu merupakan film yang sangat sulit ditonton karena udah nggak tayang lagi di bioskop, dan bahkan kemarin kalau nggak salah memang nggak sempat tayang lah di Medan begitu, di bioskop Medan. Jadi stigma ini terus dipertahankan dengan konotasi yang negatif supaya masyarakat itu nggak, antara biar outputnya itu cuma dua, antara nggak belajar sama sekali sama benci total begitu. Kayak yang saya bilang tadi, kan ada yang bilang darah keturunan PKI akan terus mengalir apa segala macam begitulah katanya. Padahal komunisme itu kan pemikiran, masa ada orang darahnya ada pemikiran yang diturunkan ke darahnya, kan gitu kan nggak, sebenarnya nggak logis, nggak make sense. Cuman karena masyarakat itu udah memakan yang mentah-mentah dari kecil, biarpun kesannya itu jadi hal yang bodoh, tetapi ya bagaimana dia mengatakan dengan tegas, kelihatannya betul, kelihatannya hebat, padahal yang dibilangnya omong kosong lah begitu. Kayak ya mungkin sekarang kita sering lihat tuh ada orang yang ngomongnya tegas, banting-banting meja dan segala macam, padahal yang dibilang omong kosong gitu. Kalau nggak salah kemarin dia ngomongnya di sidang PBB tuh. Terus juga bagaimana eh kita lah sebagai mahasiswa harusnya kita kan bisa melawan stigma. Kita bisa nggak percaya buta pada sesuatu hal begitu. Termasuk kawan-kawan juga, kalau misalnya ya yang saya bilang bagaimana PKI begini begini, saya nggak, ini di tanda kutip, saya bukan keturunan PKI, saya bukan orang PKI juga, saya bukan komunis juga, saya cuman mahasiswa yang skripsi saya tentang DNID, jadi saya meneliti begitu. Dan saya jadi di sini juga tidak mau membaik-baikkan dia, saya nggak mau whitewashing lah, membersihkan nama dia begitu. Saya cuman nulis apa yang saya dapat, termasuk hal-hal yang gimana bilang ya, hal-hal yang buruk daripada PKI di pemimpinan Aidit ini gitu. Karena kan salah satu hal yang menjadikan PKI itu kuat di mata Soekarno, karena di situ Aidit itu justru kesannya kayak menjadi penjilat Soekarno pada ujung-ujungnya gitu. Makanya karena dia sudah menjilat Soekarno, Soekarno merasa mendapat kekuatan daripada PKI ini, makanya bisa terrealisasikanlah dekret presiden sehingga kita masuk ke masa demokrasi terpimpin begitu. Jadi untuk kawan-kawan terutama yang udah belajar post-truth, nah jadi kan bisa lebih sering tuh dicari bagaimana kita menanggapi stigma-stigma termasuk begitu. Paling enggak kalau misalnya kita sebagai anak sejarah, yang kayak saya bilang kemarin, saya pernah bilang, kalau misalnya kalian memang udah belajar dasar-dasar ilmu sejarah, udah mengerti bagaimana penulisan sejarah, harusnya kalian nggak lagi menyebut G30 SPK itu dengan PKI di belakangnya gitu. Karena memang beberapa sejarawan juga udah meragukan keterlibatan PKI di situ. Karena kan kita nggak bisa bilang hanya karena ID terlibat, seluruh partai ikut terlibat kan begitu. Bahkan Nyoto aja yang waksekjennya aja seminggu setelah kejadian itu masih ikut sidang parlemen pada masa itu. Jadi Izin lagi Bang, waktu kita iya, Bang. ini sedikit lagi tuh nutupnya. Mungkin Orba itu menciptakan stigma negatif terhadap hal-hal yang berbau komunis supaya masyarakat itu nggak belajar sama sekali dan buta, langsung benci total aja sama PKI begitu. Karena kan nggak mungkin untuk menjelaskan komunisme itu ada dibawa sama Karl Marx, dia mereka pandangan ekonomi yang begini 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 kan ribet. Jadi daripada ribet menjelaskan gitu, ya udah lebih baik bilang aja, komunisme itu jahat katanya tukang, kalau binimu di sini, orang lain juga bisa pakai binimu karena semua itu kepemilikan bersama katanya kan begitu. Kan sedikit konyol kan begitu, padahal justru di PKI itu melarang ada yang namanya poligami begitulah.